Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Saudara sekalian, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pantas kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat salam nanti kita senantiasa hancurkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa syukur kita mari kita senantiasa gunakan untuk lalu meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk mari kita lalu menggali ilmu dari Allah Subhanahu wa taala untuk beramal kebaikan. Salah satunya adalah di dalam asuhan keperawatan keluarga. Itu kita ada bahasan pada saat kali ini adalah masalah gizi pada keluarga saudara sekalian. Ya, masalah gizi pada keluarga adalah merupakan masalah yang penting untuk keluarga kita. Bahkan gizi adalah merupakan asupan nutrisi untuk kita semuanya supaya kita bisa sehat, baik sehat secara jasmani maupun sehat secara rohani. Ya, Allah telah mengingatkan bahwa melalui lisan Rasul Muhammad SAW, barang siapa itu kemasukan rezeki yang haram, maka akan tumbuh bara api di dalam tubuhnya. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Termasuk saudara sekalian, ini Allah mengingatkan kepada kita semuanya yang berkaitan dengan nutrisi. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ini Allah mengingatkan kepada seluruh manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Di dalam ayat lain disebutkan kulu wasrobu wala tusrifu, dan janganlah engkau makan dan minum secara berlebihan, saudara sekalian. Ini adalah merupakan tuntunan dari Allah supaya kita menjadi orang yang sehat, baik sehat jasmani maupun sehat rohani akibat karena makanan yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Bahkan Allah mengingatkan juga al-mubadiru kana ikhwanas syayatin. Itu kalau berlebihan menjadi mubadir, itu temannya syaitan. Tadi disebutkan di ayat ini bahwa innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata bagi kalian untuk memenuhi hawa nafsu, untuk orang-orang yang menuruti hawa nafsunya, termasuk keinginan untuk makan yang berlebihan, saudara sekalian. Baik, kita masuk ke pokok bahasan kita, yang walaupun tadi adalah yang merupakan hal yang penting, yang karena itu ilmu dari Allah, itu dijamin kebenarannya, dan kita aplikasikan di dalam kehidupan, termasuk nanti di asuhan keperawatan keluarga berkaitan dengan pentingnya gizi pada keluarga saudara. Saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, penting gizi bagi keluarga kenapa? Yang pertama bahwa keluarga merupakan unit terkecil, bahwa keluarga adalah tempat yang pertama untuk membentuk pola makan yang baik. Jadi pola makan yang baik itu, baik buruknya anak-anak itu tergantung juga dari pola makan keluarga.
Maka dari itu, gizi yang baik di dalam keluarga merupakan investasi masa depan. Kenapa demikian? Karena gizi yang baik itu akan menentukan kualitas fisik dan itu juga akan mempengaruhi intelektual seseorang, yaitu intelektual dari sang anak atau yang bersangkutan yang tadi kita mulai dari terbentuknya pola makan yang baik, maka juga nanti akan membentuk kondisi fisik yang baik dan terpenuhi pertumbuhan sel-sel di dalam tubuh anak itu dan anak menjadi kondisi intelektualnya akan matang dan akan baik sehingga di masa depan itu akan menjadi anak yang sehat dan cerdas. Baik saudara sekalian, selanjutnya bahwa gizi itu juga harus terpenuhi di dalam siklus kehidupan, di mana masalah gizi itu saling berkaitan antara ibu hamil yang kurang gizi nanti akan melahirkan anak yang berisiko kurang gizi. Makanya ini mulai dari siklus kehidupan anak pertama yang mulai dari pembentukan janin. Sehingga kalau janin tumbuh dengan baik janin akan bertumbuh dengan baik pada ibu dengan nutrisi yang baik. Sehingga nutrisi ibu yang mencukupi nanti akan menjadikan pertumbuhan bayi itu menjadi sempurna. Kemudian saudara sekalian, di Indonesia, masalah gizi utama ini kita masih mendapatkan beban yang ganda atau disebut dengan double burden malnutrition. Ini di mana masalah gizi kurang masih menjadi masalah di Indonesia, termasuk juga ada masalah gizi lebih. Dan di samping itu juga ada defisiensi mikronutrien. Apa gizi kurang? Gizi kurang nanti kalau dari sesuatu atau seseorang yang menderita gizi kurang, nanti akan terjadi ada malnutrisi atau underweight atau pertumbuhan yang kurang. Pertumbuhan kurang nanti akan menyebabkan adanya gangguan pertumbuhan, bahkan juga akan menyebabkan gangguan perkembangan. Salah satunya adalah stunting. Selain itu juga ada masalah yang disebut dengan gizi lebih atau overweight yang menyebabkan adanya obesitas. Ini semua akan menjadi persoalan, termasuk overweight itu pun, itu juga akan menjadi beban kondisi kesehatan masing-masing individu yang mengalaminya. Termasuk di samping itu juga ada yang disebut dengan defisiensi mikronutrien. Contohnya adalah defisiensi vitamin. Defisiensi vitamin, ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan selanjutnya. Sehingga kita di Indonesia itu masih berhadapan dengan persoalan ini, saudara sekalian. Ada gizi kurang, gizi lebih, dan defisiensi mikronutrien. Selanjutnya, kita fokus utama di saat di Indonesia, kita itu masih dihadapkan kepada ini, saudara sekalian. Fokus utama kita adalah stunting di Indonesia. Apa itu stunting? Stunting itu terjadi kondisi kegagalan tubuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Atau ini 1000 HPK, hari pertama kehidupan, mulai dari dia lahir. Jadi kekurangan gizi mulai dari lahir, misalnya mulai dari lahir sudah terjadi ada BBLR, berat bayi lahir kurang, yang normalnya ada 2,5 kilo atau 250 gram, ya. Tapi kurang dari itu dan akan berlanjut pada sampai tahun kedua, ketiga. Kira-kira
Kalau 1.000 hari itu kan kira-kira 3 tahun lebih sedikit. Ya. Dampaknya apa, saudara sekalian? Dampaknya kekurangan nutrisi pada pertumbuhan awal atau pada anak balita, mulai dari dia lahir sampai kondisi 1.000 hari, ini dampaknya adalah pertama akan terjadi ada tubuh pendek. Ini seperti yang digambarkan. Ya, digambarkan yang mestinya normalnya umur misalnya itu dalam 1 tahun sudah menjelang 90-80, nanti ini masih rendah. Nah, atau dengan kata lain nanti tinggi badan tidak sesuai dengan umur. Atau sering juga disebut dengan kerdil, saudara sekalian. Nah, selain itu, dampak dari stunting itu juga akan menyebabkan perkembangan otak terlambat atau IQ menjadi rendah. Sehingga itu juga akan menyebabkan ada gangguan perkembangan. Ya, kalau gangguan pertumbuhan itu adalah secara fisik menjadi besar dan tinggi, tapi gangguan perkembangan itu adalah komponen-komponen yang misalnya kayak kemampuan berbicara, kemampuan untuk berjalan, dan sebagainya. Sehingga dampak dari stunting selain tubuhnya pendek, kemudian perkembangan IQ-nya menjadi rendah, itu juga rentan terhadap penyakit. Ya. Rentan terhadap penyakit. Karena apa? Karena pertahanan tubuh kurang, sehingga apapun penyakit akan mudah diderita oleh masa yang terjadi stunting ini. Baik itu mulai dari balita maupun di saat dewasanya. Selanjutnya, saudara sekalian, kalau persoalan gizi di Indonesia, ini persoalan gizi di Indonesia, masalah utama itu pada ibu hamil seringnya adalah kurang energi protein atau disebut dengan kurang energi kronis. Nanti ada disebut KEK, KEK. Ini diukur dengan lipat otot lengan atau nanti di ini menggunakan atau lila, lingkar lengan atas. Selain itu juga anemia. Seringnya adalah anemia kurang besi. Ya, maka program-program ini nanti ditujukan kepada ibu hamil, itu adalah untuk pemenuhan kebutuhan energi kalori pada ibu hamil. Selain itu juga penambahan zat besi pada ibu hamil. Ini pada ibu hamil, saudara sekalian. Kenapa ini perlu dipenuhi? Karena ini kalau terjadi demikian, nanti akan terjadi juga gangguan pertumbuhan pada janin. Karena makanan pada janin itu juga tergantung pada kondisi kesehatan ibu. Apalagi yang diganggu adalah nutrisinya. Nutrisinya adalah zat-zat makanan yang dibutuhkan untuk kondisi ibu dan dibutuhkan untuk perkembangan atau pertumbuhan janin. Selain itu di 0 sampai 6 bulan seringnya adalah persoalan gangguan ASI, atau kalau 6 bulan itu makanya sering disebut dengan ASI eksklusif ya saudara sekalian. Jadi ada beberapa persoalan ya, ada yang ibunya tidak keluar ASI-nya atau ASI-nya tidak lancar. Maka pada saat 6 bulan ini, padahal kondisi sebelum 6 bulan, kondisi untuk saluran pencernaan itu belum matur betul. Sehingga makanan yang paling tepat itu adalah makanan ASI. Tapi pada saat kondisi gangguan ASI pada saat anak umur 6 bulan, maka nanti akan beberapa terjadi gangguan-gangguan pada anak. Berikutnya adalah di balita. Balita itu akan muncul ada stunting, wasting. Wasting itu kurus. Kalau stunting itu kerdil ya saudara sekalian.
kemudian kekurangan vitamin. Salah satunya adalah vitamin A. Maka sering ada program pemberian vitamin A untuk balita. Kemudian untuk remaja, gangguan gizi pada kelompok usia remaja seringnya itu adalah anemia pada remaja putri dan diet tidak sehat karena pola makan remaja itu semaunya, seringnya semaunya. Karena aktivitas remaja itu sudah mulai aktivitasnya banyak, kadang bahkan berlebihan, tetapi tidak memperhatikan kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan. Kemudian untuk anemia cenderungnya kenapa pada remaja putri? Karena remaja putri itu kan ada fase mengalami menstruasi yang akan mengeluarkan peredaran yang cukup banyak sehingga ini membutuhkan zat besi dan nutrisi yang cukup untuk pemulihan. Nah, kalau tidak cukup maka akan mudah terjadi anemia. Kemudian saat dewasa itu gangguan yang utama adalah obesitas. Kalau sudah obesitas, efeknya adalah diabetes. Selain itu juga obesitas efeknya juga hipertensi. Ini saudara sekalian, kalau sudah obesitas, diabetes, hipertensi, nanti akan mungkin juga akan gampang terkena penyakit gangguan pada pembuluh darah termasuk jantung. Berikutnya saudara sekalian, faktor yang menyebabkan masalah gizi di keluarga itu ada penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung itu yang berkaitan dengan intake makanan atau asupan makanan yang seimbang. Kemudian adanya penyakit infeksi, baik itu diare atau infeksi saluran pernapasan atau penyakit-penyakit yang lain yang mengakibatkan adanya gangguan intake nutrisi. Kalau penyebab yang tidak langsung, saudara sekalian, itu adalah ketahanan pangan keluarga yang rendah. Keluarga yang memang tidak memiliki masalah atau keluarga yang tidak memiliki bahan makanan yang cukup. Yang kedua itu adalah pola asuh yang tidak tepat. Ya, pola asuh yang tidak tepat. Ya, contohnya eh, anak-anak saat masanya fase oral itu hygiene-nya kurang, maka apa-apa yang dimasukkan ke dalam mulut dalam kondisi kotor, akhirnya apa? Gampang terjadi penyakit diare, sehingga akan terjadi masalah gizi juga. Selain itu adalah sanitasi dan akses air bersih yang buruk untuk mendukung hygiene dan sanitasi. Itu juga akan menyebabkan gangguan masalah gizi. Misalnya, gangguan sanitasi menyebabkan adanya eh, daerah itu kotor sehingga ada mungkin mudah terkena penyakit tipoid dan berisiko juga terkena penyakit cacingan. Nah, ini akan mengganggu kondisi kebutuhan gizi pada anak dan dewasa. Baik, saudara sekalian, bagaimana solusinya? Solusi yang di atas, ini yang pertama, terapkan menggunakan sistem nutrisi yang sempurna. Nah, sekarang sudah berbeda ya, maksudnya sudah berubah. Yang dulu, porsi makan kita itu kan dikenal menggunakan 4 sehat 5 sempurna. Di mana kalau sudah ada karbohidrat, kemudian sudah ada lauk, ada sayur, dan ada buah, ditambah 5 sempurna ada susu, cukup. Tanpa ada takaran yang jelas. Tapi untuk sekarang itu berubah menjadi gizi seimbang, saudara sekalian. Kalau saudara ingin makan yang seimbang, ini contohnya, ini kita gunakan piring kita, piring yang biasa kita pakai itu ya, kita bagi dua dulu. Kita bagi dua, yang separohnya nanti dibagi tiga. Ya. Yang sepertiga itu untuk
karbohidrat atau makanan pokok. Ya, yang sepertiga, sepertiga, 2/3 maaf. Yang 2/3 dari setengahnya, yang 2/3 itu untuk makanan pokok. Kemudian yang sepertiga isi piringnya adalah lauk. Misalnya ada tempe, tahu, daging, ikan, dan sebagainya, cukup sepertiga dari separuhnya. Atau kalau kita lihat dari sisi sini, berarti ya 1/6, saudara sekalian, 1/6 dari piringnya. Tapi kalau ini kan dibagi 3 persis. Nah, dibagi separuh dulu, baru dibagi 3. Kalau seperti ini kan berarti 1/6-nya lauk pauk, kemudian 1/6-nya lagi atau 1/3 dari paruan yang berikutnya itu adalah buah-buahan, dan yang 2/3-nya, ini 2/3-nya adalah sayuran. Sehingga porsi sayur dan porsi makanan pokok itu sama, ditambah dengan buah dan lauk pauk. Ini saudara sekalian, kalau saudara sekalian mau konsumsi gizi seimbang. Jadi di samping itu juga perlu dibatasi konsumsi gula, garam, dan lemak, atau sering disingkat dengan GGL, ya, gula, garam, dan lemak. Ya. Kalau sebetulnya untuk karbohidrat sudah cukup untuk kebutuhan kita dari sisi makanan pokok yang 2/3-nya, separuhnya ini, 2/3 dari setengahnya piring kita. Atau kalau kita hitung ya berarti 2/6. Ya, 2/6. Ini kira-kira saudara sekalian. Nah, mari kita biasakan kalau makan itu kita menggunakan pola makan gizi seimbang. Selain itu, solusi yang kedua itu menggunakan PHBS, perilaku hidup bersih sehat. Ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, salah satunya adalah mencuci tangan dengan sabun sebelum makan. CTPS ya, CTPS, cuci tangan menggunakan sabun sebelum makan. Berikutnya, memastikan akses air minum yang aman, baik untuk konsumsi maupun untuk sanitasi. Yang berikutnya itu menjaga kebersihan lingkungan rumah. Itu tujuannya untuk mencegah infeksi yang menyerap nutrisi tubuh kita di rumah. Selain itu juga ada rutin memantau pertumbuhan anak. Biasa ya, kalau anak balita itu kan masih punya catatan KIA. Itu rutin mestinya kita lakukan cek di posyandu. Walaupun di posyandu sudah tidak imunisasi, tapi kalau misalnya masih balita, kita sebaiknya tetap berkunjung ke posyandu untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak balita kita. Itu ya, saudara sekalian, itu solusi yang kedua. Nah, kesimpulannya untuk kebutuhan gizi kita, masalah gizi itu jangan asal kenyang ya, saudara sekalian. Tapi nutrisi kita itu sebaiknya nutrisi yang seimbang. Nutrisi yang seimbang itu adalah nutrisi yang disebut dengan nutrisi yang berkualitas. Maka sekali lagi, jangan asal kenyang. Apalagi kalau anak-anak sudah kenyang dengan jajanan, kemudian jajanan itu bukan makanan pokok, akhirnya makanan pokok tidak terpenuhi, termasuk karbohidrat itu tidak terpenuhi, apalagi protein dan vitaminnya. Maka dari itu, edukasi harus dimulai dari keluarga atau orang tua, yang sehingga nanti akan menjadikan pola asuh untuk pemenuhan nutrisi akan baik. Nah, karena masalahnya di Indonesia masih banyak stunting,
maka pencegahan stunting adalah merupakan kunci kesejahteraan jangka panjang. Demikian, saudara sekalian, untuk materi masalah gizi di keluarga. Silahkan untuk bisa kita diskusikan bersama hal-hal yang penting dan bisa silahkan saling berdiskusi dengan teman-teman yang lain sehingga pada saat ini saudara itu bisa lebih memperkaya khasanah dari keilmuan, maka bisa lebih komplit. Demikian, banyak kekurangannya mohon dimaafkan. Silahkan dilanjutkan untuk diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.